tahun yang paling mengerikan dalam sejarah umat manusia. Ada tahun di mana umat manusia begitu menderita karena bencana alam, peperangan atau kejadian suram lainnya. Ayo kita bahas masa-masa gelap umat manusia. Yang pertama, pada tahun 536, abad ke-6 ini sungguh membuat umat manusia menderita. Ada kegelapan parah di Eropa karena letusan gunung berapi di Islandia. Letusan itu begitu besar dan berimbas pada iklim global, sehingga tanaman pangan sukar untuk hidup. Yang akibatnya kelaparan di mana-mana. Dampak lain adalah turunnya suhu sampai 2,7 derajat Celcius yang diakibatkan letusan gunung tersebut. Yang kedua, pada tahun 1945, Perang Dunia benar-benar salah satu masa tergelap dan paling mematikan dalam sejarah. Konflik yang melibatkan begitu banyak negara ini diestimasi membuat 70-85 juta jiwa tewas atau 3% populasi dunia saat itu. Ada pembantaian massal hingga dijatuhkannya bom nuklir di Jepang. Yang ketiga, di tahun 1816, ahli sejarah menyebut tidak ada musim panas di tahun ini karena penurunan suhu global sampai 0,7 derajat Celcius terkait letusan Gunung Tambora di Indonesia pada tahun sebelumnya. Menyelimuti planet dengan abu, terjadi musim dingin yang ekstrim dan kegagalan panen. Banyak kelaparan yang berujung dengan kematian. Yang keempat, pada tahun 1918, Perang Dunia ke-1 mulai berakhir. Namun, dimulailah bencana flu Spanyol yang akhirnya membuat 500 juta orang di seluruh dunia terinfeksi. Virus yang menyerang sistem imun dan banyak anak muda meninggal dunia, diperkirakan korban mencapai 25-50 juta orang. Yang kelima, pada tahun 1929, pasar saham Amerika Serikat rontok setelah sebelumnya pasar saham Inggris mengalami hal yang sama. Banyak bank kolaps dan uang nasabah lenyap. Maka terjadilah krisis ekonomi yang luar biasa. Dampak dari hal tersebut, kemiskinan merajalela, pengangguran di mana-mana, dan orang-orang pun kelaparan. Ada banyak sekali kejadian di dunia ini yang belum kita ketahui. Tetapi dengan adanya sejarah ini, kita harus lebih banyak belajar dan memahami ternyata bencana bukan hanya dari faktor alam, tetapi juga dari banyak faktor, terutama dari manusia itu sendiri. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Saya Indrayana, sampai jumpa.